Melihat latar belakang dan juga melihat bahwa Romo Syafi'i ini juga merupakan tokoh agama, apakah selanjutnya Romo Syafi'i ini akan diletakkan ataupun diembankan tugas di Kementerian Agama, ataukah mungkin ada kementerian baru yang selama ini disebutkan, mungkin ada Kementerian Haji dan Umroh atau kementerian-kementerian yang kemungkinan menjadi kementerian baru yang nantinya akan didapuk kepada Romo Syafi'i? Mas Gun-Gun. Kalau melihat komposisi yang tadi malam dipanggil, Kementerian Agama itu dari akademisi. Prof. Nazar, ya beliau dosen, intelektual, rektor ya PTIQ, kemudian juga imam besar Istiqlal. Iya. Artinya wamennya dugaan saya politisi. Politisi. Gitu. Kalau lihat kombinasi yang sekarang nampak sedang didesain, banyak wamen dari politisi. Termasuk Gerindra. Termasuk yang tadi disebut ya Romo Syafi'i. Jadi dugaan sementara bisa saja dia diposisikan di Kementerian Agama. Kementerian Ya. Agama selaku wakil menteri. Wakil menteri. Ya. Ya, meskipun ini kita masih lihat juga beberapa orang yang portofolionya nanti apakah Kementerian Agama wamennya diisi orang lain. Sementara ini yang mendekati itu gitu kira-kira. Iya, iya, iya. Dan kita juga mengetahui bahwa kemarin juga kita ada melihat ada tokoh-tokoh agama. Ini artinya apakah ada pembenahan ataupun juga penguatan? Ini bagaimana Anda melihatnya? Saya lihat sih lebih pada karena kemarin itu ada tarik menarik ya antara PKB dengan PBNU ya. Mungkin ngikutin ya kemarin kayak misalnya bagaimana tarik menarik di Kementerian Agama terutama dalam konteks kasus haji. Dan itu kan sangat ramai sekali. Sepertinya Pak Prabowo mengambil jalan tengah dengan mengambil sosok yang relatif tidak kontroversial dan tidak menjadi bagian dari arus konflik. Prof. Nazar ini dulu pernah jadi wamen Kementerian Agama. Dan posisi itu kemudian saya duga ini menjadi jalan tengah dari mengerasnya pola hubungan di antara PKB dan PBNU. Begitu. Baik. Kita sama-sama mendengarkan kembali usai pertemuan dengan Prabowo Subianto pernyataan dari sejumlah tokoh pemirsa. PhD, saya adalah dari akademisi, saya adalah profesor dan guru besar dan research chair di Tsinghua University, Beijing, China. Tentu saja saya orang Indonesia asli. Saya menyelesaikan gelar S1 dari Harvard University, gelar S2 dan S3 dari Northwestern University, dan saya sudah menjadi guru besar di Swarthmore College, itu nomor 3 universitas paling baik di Amerika Serikat, dan sekarang juga saya menjabat sebagai guru besar di Tsinghua University. Saya adalah ilmuwan bidang cognitive science. Cognitive science adalah mempelajari tentang bagaimana kita berpikir, jadi tentang otak dan tentang cara pikiran yang memasukkan manusia dan juga hewan dan juga artificial intelligence. Jadi ilmu saya adalah interdisiplinary. Sekian perkenalan. Akan bantu di posisi apa nanti, Mbak? Itu nanti silahkan Pak Prabowo yang akan bicara langsung. Sesuai dengan backgroundnya, tapi akan sesuai dengan backgroundnya di Ristek. Berarti sesuai dengan background ya, Mbak ya? Ya, nanti Prabowo yang menjalankan. Boleh sedikit Mas tadi penugasannya seperti apa Mas dari Pak Prabowo? Nah itu ikut. Tuh lagi lewat lagi. Wah Budi Ari itu. Boleh Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apa kabar teman-teman media? Sehat-sehat semua ya. 2 hari yang luar biasa ini ya. Jangan lupa makan, jangan lupa istirahat. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Bapak Presiden terpilih. Ada Budi Ari Mas. Waduh, Pak Budi. Waduh. Oke, di sini nggak apa-apa. Tadi ya. Saya mau berterima kasih kepada Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden terpilih Mas Gibran yang sudah mempercayakan saya, dan juga terima kasih buat Pak Prabowo juga yang sudah mengundang saya ke sini. Tadi duduk sebentar, diberikan arahan mengenai beberapa hal, dan yang jelas kita punya sebuah tanggung jawab besar untuk kedepannya membangun bangsa dan negara ini.
Dan di kesempatan yang baik ini saya juga mau mengucapkan selamat kepada Mas Kaisang dan juga Mbak Erina yang hari ini alhamdulillah lahir putri pertamanya. Terus kita doakan cinta dan doa untuk keluarga Mas Kaisang dan Mbak Erina. Sebelum saya tutup, sebenarnya saya mau bilang terima kasih juga sekali lagi. Terima kasih buat Presiden terpilih Bapak Prabowo, buat Mas Gibran, dan juga buat Bapak Jokowi. Terima kasih. Pokoknya hari ini luar biasa. Terima kasih. Udah. Terima kasih buat ibu saya dan juga buat istri saya. Terima kasih. Di bidang apa Mas Gibran? Kontribusinya? Bukan domisili saya untuk bilang nanti Tapi sudah ada tunggu. Perbincangan. Udah. Lebih ke arah Ya sebetulnya seputar apa yang kemarin juga dibicarakan sama Bang Fadlizon ya gitu. Bahwa kita punya tugas besar untuk membangun bangsa dan negara dan juga tugas besar untuk reinventing the Indonesian culture and identity gitu. Wah, Tapi akan kerja bareng. posisinya wamen Mas. Akan kerja bareng Pak Fadli. Oh, nanti Akan sama Pak Fadli. Pak Prabowo aja dong. Berarti kerjasama sama Pak Fadlizon bersinergi begitu. Ya nanti Pak Prabowo Kementerian yang jawab. Kebudayaan, Mas, ya? Pak Prabowo yang jawab. Ya, saya nggak bisa. Tanda tangan fakta integritas juga sudah belum sih? Udah. Berarti sudah fix itu ya. Berarti besok ke Hambalang ya? Apa? Berjumpa di mana? Oh dalam ya. Lewat mana sini lagi? Oh ya. Siap. Berarti Mas ya. Kenapa? Ya pokoknya tolong nanti tak ya langsung ke Bapak Prabowo. Terima kasih. God bless Indonesia. Terima kasih teman-teman. Nyanyi sedikit dong Mas. Itu tadi pernyataan dari Giring. Nah, Mas Gun-Gun tadi sempat sedikit disinggung nama Fadlizon. Apakah ini artinya Giring nanti akan ditempatkan sebagai wakil menteri yang nanti juga akan membantu Fadlizon? Kita ketahui bersama rumor yang beredar bahwa Fadlizon ini akan menjadi Menteri Kebudayaan. Apakah ini artinya juga akan mengurus budaya? Ini juga nampaknya sesuai ya dengan latar belakang dari Giring sendiri, Mas Gun-Gun. Iya, kalau barusan dari clue yang disampaikan oleh Mas Giring, sepertinya memang dekat dengan dugaan kita ya, dekat dengan Kementerian Kebudayaan. Reinventing culture gitu ya. Sama seperti clue yang disampaikan oleh Mas Fadlizon. Nah ini artinya bisa saja kalau disambung-sambungin pernyataan Mas Fadlizon dengan Giring barusan, itu ada kesamaan kata kunci. Iya. Nah apakah kemudian dia akan ditempatkan sebagai wamen kebudayaan, Menteri Kebudayaan? Dugaan saya ke situ. Ini bisa salah ya. Tetapi kalau melihat background dia sebagai musisi, kerja-kerja kebudayaan itu mungkin lebih pas. Dan tapi tentu bicara kebudayaan bukan hanya bicara satu aspek kan. Betul. Bicara suatu hal yang komprehensif. Iya. Persoalan bangsa ini salah satunya adalah persoalan kebudayaan. Kenapa? Karena semakin kering, ya kan, kebudayaan kita karena banyak tergerus oleh kebudayaan global. Iya. Dan posisi kebudayaan yang tergerus di digital ya, melahirkan budaya kolektif yang disebut dengan collective behavior ya. Dan kita melihat misalnya keadaban publik belakangan kan mulai terlihat problematik. Misalnya itu juga kemana-mana ya, menyangkut mental health juga pada akhirnya. Betul, ya, iya. Karena apa? Bayangkan setiap hari orang kemudian